Ya, saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya Bung Arif Ramdan, redaktur sosial media Harian Serambi Indonesia. Tentunya kita akan bahas seperti biasa informasi-informasi menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Bung Arif. Selamat pagi Bung Arif. Pagi. Bung Arif, informasi yang masuk meja redaksi tentunya cukup banyak sekali. Informasi apa yang kita pilih sebagai informasi yang cukup menarik hari ini? Iya, yang pertama tentang masih terkait dengan persoalan PT Semen ya, di pembangunan semen di pabrik semen di Laweng ya, yang beberapa hari yang lalu juga kita turunkan beritanya terkait terkendalanya ya, tidak berhenti tapi proses pengerjaannya agak terkendala karena pihak PT Semen Indonesia sendiri terkendala dengan beberapa persoalan yang mengganggu proses pengerjaan itu, termasuk juga klaim-klaim masyarakat yang merasa di situ tanah mereka belum dibayar. Ini kan berita ini masih terus kita pantau dan kita beritakan. Ini terkait dengan juga komentar beberapa pihak, termasuk juga dari DPR ya, yang meminta persoalan PT Semen Indonesia di Laweng ini juga jangan berlarut-larut, karena kalau sampai tidak jadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran kita sebetulnya kalau ini gagal di sana berarti kali ketiga ya sebuah pabrik yang sebetulnya ini bermanfaat bagi masyarakat, masukan untuk Aceh juga ya di sana, lapangan pekerjaan dan segala macam. Ini DPR meminta gubernur juga turun tangan dalam persoalan ini, artinya melihat persoalan apa sih sebetulnya yang terjadi di sana. Kalau ada misalnya sengketa lahan, masyarakat merasa belum diganti rugi, ya tentu masing-masing pihak di sana yang menyelesaikan ini. Saya kira dengan pendekatan musyawarah bisa ketemu apa sih persoalan yang sebenarnya gitu. Kalau ada satu pihak mengklaim belum dibayar, tentu PT Semen Indonesia sendiri harus bisa menunjukkan bahwa semua proses perizinan lahan sudah selesai dengan salah satu PT yang memang sejak awal bekerjasama dengan PT Semen Indonesia ini, gitu Nana. Ya, tentunya ini juga sangat mempengaruhi jika saja mungkin nanti kalau tidak jadi atau terhenti pembangunannya akan sangat mempengaruhi investasi di Aceh seperti itu, Iklim investasi di Aceh kemudian akan buruk ya. Artinya kemudian berbagai pihak yang mencoba untuk berinvestasi di Aceh, dan sesungguhnya itu juga bisa menjadikan Aceh maju ke depan. Banyak investor yang masuk juga itu tanda bahwa suatu daerah aman ya, juga iklimnya bagus ya. Tapi kalau ini kemudian tertunda, PT Semen Indonesia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya di sana untuk sebuah pabrik semen yang seperti direncanakan, ya ini tanda tidak baik ya untuk iklim investasi di Aceh. Makanya Ketua DPR Aceh Tengku Muharudin meminta gubernur juga ikut andil menyelesaikan persoalan. DPR sendiri katanya akan turun ke lapangan melihat apa sih sesungguhnya yang terjadi gitu. Kalau misalnya ada nanti persoalan sengketa lahan yang belum dibayar, ya diselesaikan, kan tidak ada persoalan sebetulnya. Tapi ini masalahnya kan perlu bukti-bukti secara hukum. Kalau memang belum dibayar atau persoalan lain bisa saja mengemuka. Nah, kita tunggu respon Pak Gubernur nanti apa terkait ini, apa beliau akan turun ke lapangan langsung. Karena kan Irwandi sejak awal kampanye memang akan membuka iklim mengundang para investor untuk masuk ke Aceh. Nah, sebetulnya juga ini modal ya, ini pertaruhan. Kalau ini bisa gagal, tidak jadi dilanjutkan persoalan sengketa lahan tanah, saya kira kita akan sangat rugi ya, seperti itu. Baik, dan tentunya kita masih akan terus mencari ataupun mengejar informasi terkait dengan tanggapan dari Gubernur Aceh sendiri, bagaimana tanggapan dari beliau, dan juga kita harapkan semoga kasus ini cepat selesai dan terlanjutkan seperti itu untuk proses pembangunan PT Semen Aceh Indonesia ini. Informasi lainnya juga Bu yang juga cukup menarik, yang kedua terkait dengan informasi yang pernah kita bahas juga di Serambi Topik terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap pasien di RSUZ. Seperti apa follow up-nya, Bu? Iya, hari ini Gubernur menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan kasus yang ini memalukan sebetulnya bagi kita ya, di mana sebetulnya rumah sakit sebagai tempat untuk orang memulihkan kesehatannya, justru malah setelah sakit lagi, apalagi yang sakitnya kan ya traumatik ya, korban pelecehan. Gubernur meminta ini tetap dilaporkan kepada kepolisian, polisi juga mengusut secara tuntas. Kemudian dari Badan Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak juga mengatakan kasus ini jangan terulang kembali dan pihak rumah sakit harus selektif memilih pihak ketiga sebagai
apa namanya cleaning service. Ini kan pihak ketiga yang mengerjakan seluruh proses kebersihan di rumah sakit. Nah, untuk pekerja-pekerjanya yang tidak langsung di bawah kepegawaian di rumah sakit ya harus lebih selektif lah, karena predator-predator anak ini kan kita tidak lihat kan, tidak bisa tahu seperti apa. Nah, ini kan persoalan mengemuka di rumah sakit kita ya. Mudah-mudahan ini kasus terakhir jangan terjadi lagi, tapi Pak Gubernur berharap pihak kepolisian memproses persoalan ini, kemudian ada ganti rugi bagi keluarga terutama korban. Secara fisikis kan ini trauma dia kan. Ada solusi yang tepat lah bagi mereka. Jangan sampai tidak terselesaikan kasus ini. Untuk pelaku ya dihukum, diberikan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sudah sampai ke tahap mana Bung kasus ini sendiri? Keluarga sudah melaporkan ke pihak kepolisian, tapi kemudian keluarga korban juga keluar dari Aceh ya pindah ke Medan untuk melakukan terapi lanjutan karena memang trauma anaknya korbannya. Berarti sekarang dalam keadaan trauma dan dirawat di luar Aceh. Masih seperti itu dari informasi yang dia sampaikan pihak keluarga, seperti itu Nana. Ya, sangat disayangkan juga kasus ini dan kita harapkan semoga tidak terjadi lagi di rumah sakit Zainal Abidin. Informasi terakhir Bung terkait dengan 5 rumah dan 2 ruko yang terbakar di Melabuh. Seperti apa informasi ini Bung? Yaitu peristiwa kebakaran ya, karena memang kita melihat cuaca saat ini agak cukup kering seperti kering ya. Ini musibah, mudah-mudahan masyarakat juga nanti lebih hati-hati ya membakar atau termasuk juga melihat kembali apa namanya instalasi listrik di rumah, jangan-jangan konslet seperti itu Nana. Ini himbauan juga, kebakaran dalam proses kekeringan seperti ini juga sering terjadi ya, apalagi listrik juga mati lagi seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadilah seperti itu Nana. Baik, selain 3 informasi tadi yang sudah kita bahas dalam Serambi Topik, tentunya ada banyak informasi yang bisa Anda baca dalam harian Serambi Indonesia di seri ini dan juga secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bung Arif untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, kembali ke studio.